Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma waj'al ma 'allamtana hujjatan lana la 'alaina innaka jawadun karim. Subhanak la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu salihin salihat hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak pernah kita berhenti dan merasa bosan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah tabaraka wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah nikmat yang begitu besar hingga hari ini 1 Muharram 1446 Hijriah Allah taala masih memberikan kita kesempatan. Allah taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, masih memberikan kita nikmat waktu luang, yang mana dua nikmat tersebut sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang kita manusia sering lalai, sering melupakan, sering meremehkan. Apa dua nikmat itu? As-sihhatu wal faraghu, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka salihin salihat, hari ini kita sehat, hari ini kita kuat, hari ini kita bugar, hari ini kita bisa bernafas dengan lancar, hari ini kita bisa berjalan dengan baik, dengan tegap. Maka maksimalkan seluruh nikmat itu untuk menegakkan mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan zikrullah, untuk bersyukur kepada Allah, untuk senantiasa bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir. Karena ini adalah nikmat terbesar bagi kita. Jangan menjadi orang yang kebanyakan ketika Allah cabut nikmat sehatnya baru sadar, ya Allah, kembalikan kami seperti sedia kala, kuatkan kami, berikan kami kesehatan. Jangan menjadi kebanyakan orang yang hanya bisa memprotes, yang hanya bisa mengkritik, tetapi ketika diminta memberikan solusi, tidak ada solusi yang bisa diberikan. Maka salihin salihah billakumullah, kita puji Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di tahun baru Islam ini Allah taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat kepadanya. Salihin salihat hafizakumullah, 1 Muharram 1446 Hijriah berkaitan dengan momentum hijrah. Kita semua pun harus hijrah. Hijrah yang bagaimana? Yang pertama adalah hijrah akadiyah. Bagaimana? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan Allah berikan jalan keluar. Ulama tafsir mengatakan tafsiran ayat ini adalah bersama satu kesulitan ada dua solusi yang Allah tawarkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita yakin dengan ayat itu? Keyakinan kita kepada ayat itu berbanding lurus dengan tindakan kita di kehidupan nyata. Maka hari ini kita baca berita banyak orang-orang yang lebih memilih untuk bunuh diri sebagai solusi jalan keluar dari permasalahannya. Kita banyak melihat berita, informasi di sosial media, banyak orang yang menyiksa dirinya sendiri sebagai solusi karena tak tahan dengan kehidupan di dunia. Maka ini yang mesti kita perbaiki, hadirin sholihin sholihat hafizakumullah. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, kembalilah kepada ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebaik-baik solusi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalau penduduk suatu desa, qaryah, daerah, kota itu beriman dan bertakwa,
la fatahna alaihim barakat. Maka Allah pasti bukakan keberkahan, Allah bukakan rezeki, Allah bukakan lapangan pekerjaan, Allah bukakan kebaikan-kebaikan. Syaratnya kita harus beriman dan bertakwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari seluruh permasalahan hidupnya. Yang belum dapat kerja, bertakwalah kepada Allah. Yang belum dapat jodoh, bertakwalah kepada Allah. Yang belum punya keturunan, bertakwalah kepada Allah. Allah akan berikan jalan keluar. Pertanyaannya adalah, sudah yakinkah kita dengan ayat itu? Di lisan kita berkata, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tak nyatakan di Al-Qur'an, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kata Allah, hadirin? Apakah Allah akan biarkan kita berkata-kata, mendeklarasikan amanna, kita beriman kepada Allah, saya sudah beriman, wahum la yuftanun, tapi Allah belum uji kita, Allah belum berikan kita cobaan, Allah belum berikan kita ujian untuk membuktikan apakah kita benar-benar beriman atau tidak kepada Allah. Maka hadirin salihin salihat hafizakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan seluruh cara-cara, tips-tips jalan ke surga ada di Al-Qur'an, sudahkah kita kembali kepada Al-Qur'an? Maka untuk mensyukuri nikmat Allah yang begitu luas ini, cara pertama untuk mensyukurinya adalah tingkatkan kembali keimanan kita kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di Al-Quran dan di Sunnah dan di hadis ada seluruh cara untuk menyelesaikan persoalan hidup. Yang kedua, untuk mensyukuri kehidupan kita hari ini adalah kita juga harus hijrah amaliyah. Artinya tingkatkan amal-amal kita, tingkatkan ketaatan kita, tingkatkan ibadah kita, tingkatkan zikir kita. Dan jangan kita memaknai zikir hanya sebatas tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Tidak. Zikir maknanya luas, mewakili harapan dan keinginan kita. Kita hadir ke masjid ini pun adalah sebuah zikir. Kita membuang sampah, meletakkan sampah pada tempatnya adalah zikir. Kita menghindarkan gangguan di tengah jalan adalah zikir. Semua rangkaian ketaatan itu adalah zikir dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya subuhnya hanya bisa di rumah, tingkatkan lagi subuh ke masjid. Yang sebelumnya hanya bisa salat wajib, tingkatkan lagi tambah salat sunnah. Yang sebelumnya hanya puasa di bulan Ramadan, tingkatkan lagi berpuasa Senin dan Kamis. Yang sebelumnya hanya Senin dan Kamis, tingkatkan lagi puasa Ayyamul Bid. Yang sebelumnya ingin bertekad lebih kuat, tingkatkan lagi puasa Nabi Daud. Subhanallah, hijrah amaliyah. Tingkatkan terus ketaatan kita. Ini salah satu bukti bahwa kita betul-betul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salihin salihat hafizakumullah. Pada akhirnya ketika kita sudah betul-betul memperingati satu Muharram ini sebagai momentum perubahan, momentum keberkahan, momentum kebaikan, momentum ketaatan, kita tingkatkan keimanan kita terhadap akidah kita ini. Sudahkah kita betul-betul mengimani apa yang Allah katakan di Al-Quran? Ketika ini sudah meningkat, lalu meningkat pula ketaatan kita, amal kita, salat kita, tilawah kita, hafalan kita, dan akhirnya bermuara kepada hijrah sulukiyah. Artinya adalah perubahan akhlak kita, perubahan kepada karakter kita, perubahan kepada tabiat kita. Maka hadirin sholihin sholihat hafizakumullah, seseorang yang ibadahnya benar akan berbanding lurus dengan akhlaknya. Seseorang yang benar sholatnya akan berbanding lurus dengan akhlaknya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang-orang yang benar salatnya, dia akan terhindar dari perbuatan keji ataupun mungkar. Orang-orang yang benar salatnya, maka akan santun lisannya, akan santun perangainya, akan sopan tabiatnya, akan lembut orangnya.
Inilah yang harusnya kita ambil pelajaran dari peristiwa lebaran kita Idul Adha. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna Ibrahima lahalimun awwahum munibun. Ya, Ibrahim itu salihin salihat Bapak Ibu, orang yang sangat santun, beradab, penuh dengan simpati dan suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah kita ini 3 poinnya. Keimanan kita tingkatkan lagi. Yang kedua, amalan kita, ibadah kita. Yang ketiga, bermuara kepada akhlak kita. Maka insya Allah kalau kita betul-betul mengimani apa yang Allah katakan di Al-Quranul Karim, lalu kita tingkatkan ibadah kita, ketaatan kita, maka akan berhasil menghasilkan akhlak yang baru. Inilah momentum 1 Muharram 1446 Hijriah. Kita berusaha bersama-sama membuka lebaran baru, karakter baru, ibadah baru, lebih baik, lebih sopan, lebih santun, dan lebih semangat untuk bersama-sama menjadi hamba Allah yang ikhlas lillahi ta'ala ibadahnya. Dan sebagaimana kita bersama-sama berkumpul di masjid ini, kita pun sama-sama nanti berkumpul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.